Dalam ilmu tasawuf atau ilmunya para sufi gitu ya. Saya belajar sufi dari SMP mungkin, SMP, SMA. Ada 4 level di dalam kerohanian atau spiritualitas manusia. Syariat, itu bicara hukum, aturan-aturan, tarekat, bagaimana hukum-hukum itu diterapkan dalam kehidupan, dijalani secara pribadi. Lalu marifat, diteliti dengan pengetahuan kita mengerti apa yang dimaksud. Akhirnya pada tahap akhir kita masuk pada hakikat apa yang dikehendaki Allah. Nah, rupanya di dalam kekristenan itu juga nampaknya ada semacam tahapan seperti itu. Ada banyak orang yang melihat aturan-aturan Tuhan itu hanya sampai bersyariat. Sehingga muncullah mitzvah di 613. Diatur, diikat sedemikian rupa, tunduk kepada syariat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus datang dan kemudian menjelaskan bahwa seluruh syariat yang kamu rasa, kamu sarikan dari firman yang aku berikan kepadamu, itu adalah adat istiadatmu sendiri, paradosismu sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Kenapa? Karena mereka mati di situ, tidak mau mencoba menjalankan, setelah menjalankan, memikirkan, sehingga menemukan hakikat. Ini persoalan daripada para debater-debater yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Lalu main menyerang sana-sini. Saya seingat saya hampir nggak pernah menyerang agama lain. Kenapa? Karena saya tahu bahwa mendalami agama sendiri aja susah. Misalnya kalau menonton Donditan punya video, itu kan lucu sekali semuanya itu. Potongan-potongan yang hanya seakan-akan dia menang. Aduh, padahal dalam satu klip yang 1-2 menit itu udah ketahuan kesalahan-kesalahan asumsi yang ada. Nah, di dalam menyikapi itu, kita mungkin bisa belajar dari cara belajar Yunani yang disebut dengan trivium. Trivium itu dibagi dalam 3 tahap atau fase pembelajaran. Pertama adalah grammatical. Grammatical itu semacam kelas SD, di mana orang mulai dikasih dasar yang paling dasar sekali. Definisi, pengertian, terima aja dulu semua, diserap, semua kayak spon. Nah, anak-anak itu jangan dikasih analisis dulu, kasih dulu semua. Norma-norma semacam syariat. Setelah itu masuk SMP, mulai diajari persamaan, meningkat menjadi analytical. Dari grammatical menjadi analytical. Nah, tentu yang grammatical ini akan terus berkembang, ditambah terus, karena ilmu tidak pernah selesai. Tapi mulai diajari untuk menganalisis apa yang sudah diterima. Baru pada tahap yang ketiga, SMA, kita diminta untuk buat karya tulis, retorik, ungkapkan. Kamu coba sekarang dari hasil analisismu itu, kamu tuliskan, kamu ungkapkan hasil analisismu itu. Nah, sebenarnya itu bagian dari sekitar 7 langkah di dalam pembelajaran model Yunani ya. Cuma 3 ini paling mendasar. Ada banyak orang di dalam perdebatan, nggak ngerti ketetapan Allah aja nggak tahu, ala Calvin, yang dia pikirkan di dalam dirinya sendiri. Gramaticalnya belum lulus. Lalu ribut kepada hal-hal yang bersifat analytical. Sehingga waktu dia rhetorical, dia mengungkapkan apa yang di dalam gramatikalnya tidak ada, meletakkan semua, memperkosa kedebok pisang aku ngomong itu. Kenapa? Karena yang diserang bukan hal-hal yang dia pahami oleh orang lain. Nah, baik Donditan maupun pembenci-pembenci Calvinis, itu semuanya orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Bahkan para imam yang sebenarnya pun tidak pernah mengerti, mereka main ngomong ini dari setan lah apa, itu persoalan. Untuk setiap bidang kita tuh perlu melakukan trivium. Pahami dulu gramatikalnya, definisi, pengertian, lalu dianalisis kita, boleh kemudian kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Itu sebab perdebatan tidak pernah beres. Belasan tahun sejak saya sekolah teologi, tahun 2003, berdebat terus-menerus, karena definisinya beda-beda. Soal free will ya beda, ketetapan Allah ya beda. Itu antar Kristen, apalagi model si Donditan yang sebenarnya tidak pernah ngerti, dia hanya ngerti syariat, lalu dipotong-potong semua, lalu mencoba mengkoreksi apa yang dia tidak percaya. Maka mari belajar baik-baik. Kalau tidak mau belajar model trivium, bolehlah model sufi.
tahapannya itu hadapi dan jalani.